Tau gak sih? Jadi aku tuh pengen cerita ya. Oke. Kita flashback nih. Aku akan bahas aku yang dulu, Syafira yang dulu. Jadi Syafira yang dulu itu bukan nyanyi ya, bukan Syafira dulu yang sekarang, bukan ya. Jadi Syafira dulu itu adalah orang yang takut berkomitmen, orang yang takut mempunyai hubungan yang serius, orang yang tidak percaya, bukan tidak percaya, kurang percaya akan komitmen dan hubungan pastinya menikah otomatis ya. Nah, Syafira dulu juga itu punya kepahaman atau dia tuh merasa bahwa sah-sah aja kalau dirinya dia itu punya relationship dengan banyak laki-laki, entah itu teman, entah itu pacar, atau teman rasa pacar, pacar rasa teman. Jadi menurut Syafira dulu tuh it's okay kok, nggak apa-apa kok kamu sekarang tuh banyak banget berteman dalam tanda kutip sama laki-laki. Jadi aku dulu tuh kalau aku sih mikirnya bukan pacar ya, bukan pacaran ya. Aku sih merasa kita tidak pacaran, tapi kalau lu mikirnya pacaran ya udah, itu perspektif kamu. Tapi bagiku kita temenan. Nah, tuh banyak banget kasus ya dulu ya agak lucu juga sih. Ini kita mau gimana sih maksudnya, kok nggak jelas, kok ini, kok begitu. Terus akhirnya seiring berjalannya waktu mundur semua, akhirnya tersisa ya real teman-teman aku, dan memang ada beberapa yang relationship bener itu yang sepaham sama aku. Tapi pasti kan hubungan kayak gitu kan gak akan bisa bertahan lama ya, dan itu kan hanya just having fun, hanya untuk senang-senang saja, karena pada saat itu kita kan usia mungkin masih awal 20-an ya, jadi masih so normal lah menurut Vira yang dulu ya. Ya, jadi memang gini sih, kalau untuk usia anak muda ya posisinya, pasti kan kalau mau berhubungan juga ya awalnya kan dari temen dulu. Iya, Kemudian juga kan kalau dilihat banyak lah sekarang ya udah just friend aja. Dan juga kalau aku lihat sih misalnya kayak cerita kamu tadi, banyak sih itu kejadian di zaman sekarang, dan itu posisinya pasti dasar awal itu adalah ya keraguan untuk berhubungan. Iya. Mungkin ada beberapa faktor sih kalau dari keraguan hubungan itu. Nah, cuman kalau aku sih menilai ketika memang ada kamu nih ke A, B, atau C, itu kayaknya sih dari kamunya mungkin ada satu hal yang mungkin ya kamu punya, anggaplah 4 atau 5 kriteria. Mungkin di si A ini kriteria nomor 2 nggak ada, si B ini kriteria nomor 4-nya yang nggak ada, di C hampir ada semua tapi ada satu hal yang mungkin nggak ada nih di si C ini. Jadi itu sih yang membuat kayaknya dasarnya kamu untuk sama ini deh coba berteman, sama si B berteman, sama si C juga berteman. Cuman ya aku juga pengen tahu nih sebenarnya kalau dari perspektif cewek ya, terutama yang kayak kamu itu, untuk cowok yang memang masuk untuk kategori oke deh nih bisa kita ke hubungan yang lebih serius gitu tuh apa aja tuh? Kalau versi Syafira dulu ya, hubungan itu laki-laki dan perempuan. Menurut aku, kalau aku pribadi, aku pasti cari yang sefrekuensi. Jadi dia nyambung sama obrolan aku, dia nyambung sama jokes receh aku, karena aku termasuk orang yang receh sebenarnya. Jadi bisa aja aku ketawa untuk hal-hal yang nggak banyak orang ketawain, tapi aku ketawa sendiri gitu. Bukan gila ya, cuman ya receh aja. Terus harus nyambung juga sama tingkah laku aku, satu frekuensi sama tingkah laku aku. Yang pasti nyambung dan humoris sih, karena kita kan ini ya aktivitas ya sehari-hari ya udah duduk banget nih sama sehari-hari. Kalau ditambah pasangan yang kaku, yang tegang tuh kita berasa kayak mau ujian nasional nih. Tapi balik lagi dengan preferensi orang masing-masing. Kalau Syafira dulu begitu, cari yang humoris plus nyambung dulu. Oke, berarti kalau udah cocok nih, humorisnya cocok, di satu frekuensinya cocok untuk kamu ngobrol, itu berarti kamu udah mulai nih bisa oke nih bisa untuk lanjut ke hubungan yang lebih serius. Atau mungkin ada lagi syaratnya dari kamu harus apa, atau dari diri kamunya sendiri nih yang
oke ini udah cocok untuk dari sifat, cuma dari aku aku masih pengen entah sekolah entah kerja atau kamu ngejar karir kamu, kan ya setiap wanita punya perspektif masing-masing ya. Nah kalau dari kamu udah ketemu nih, oh 2 kriteria tadi deh kita ambil contoh, ternyata oh cocok nih. Nah dari kamu tuh kelanjutannya untuk kayak hubungan kamu sama dia tuh gimana? Kalau dulu aku tuh ini kita masih bahas yang dulu ya. Jadi kalau aku akan bukan screening ya, jadi aku akan lempar jokes, tapi bukan yang kayak komika stand up gitu ya, bukan. Jadi aku semacam mini tes, aku akan ngobrol sama dia, kemudian aku baru bisa tuh menilai apakah kita nyambung atau tidak, terus apakah dia masuk sama jokes aku atau tidak. Kalau misalnya masuk, ya udah kita jalan as a friend dulu, as a friend. Cuman a friend di sini kadang tuh disalahartikan sama laki-laki. Ketika kita kita excited, kita atau more perhatian atau bagaimana, mereka tuh nangkapnya beda. Mungkin terjadi juga di antar lawan jenis juga ya, laki-laki juga berpikir seperti itu mungkin ya, cuman kan kembali lagi ke orangnya. Nah, aku pribadi tuh menganggapnya kita masih berteman. Balik lagi ke case awal, aku menganggapnya berteman, tapi nyampainya di dia beda, dan dia perspektif beda sama aku nih. Nah, nggak sih lebih tepatnya? Iya betul. Nah itu banyak banget kejadian kayak gitu, dan aku sampai dilabrak coy. Sempet juga dilabrak, tapi aku kasih pengertian, kasih saran masukan lah. Intinya kita ngobrol bareng, kita nih just a friend loh. Maksud aku kalau misalnya pun kita nggak cocok pacaran nih, aku pasti akan ngomong kayaknya kita cukup jadi teman aja ya. Kalau nanti kita melangkah ke jenjang pacaran kayaknya agak toksik deh, atau mungkin nggak seru deh. Kan ada tuh beberapa orang yang seperti itu ya. Jadi ketika dia sebelum pacaran dia ngejar banget tuh, dia ngejar banget, begitu dapat udah. Nah itu kan sebenarnya kelihatan dari awal. Nah kalau untuk pilihan wanita menjadi in relationship full atau wanita karir, pada saat itu aku berpikir karir dulu, sekolah dulu, in relationship dengan seseorang yang nantar aja. Selama aku masih bisa ngobrol, selama aku masih fun sama duniaku, selama aku masih enjoy sama diriku sendiri, aku akan ya just for me, untuk aku aja. Aku akan melakukan apapun yang menurut aku benar. Cuman balik lagi, mungkin ya di beberapa wanita tuh bisa jalan keduanya, tapi nggak jarang juga nggak bisa. Jadi harus pilih salah satu dulu, gitu sih kalau menurut aku ya. Oke, kalau dari kamu tadi itu kan dihadapkan dengan 2 pilihan, kerja karir atau kamu menikah. Ya. Serius untuk suatu hubungan. Kalau hal kayak gitu tuh lumrah sih, dan sering banget kejadian di zaman sekarang. Zaman dulu pasti sering kejadian kayak gitu lah. Apalagi untuk sisi wanita, pasti dia juga mikir, duh gimana ya, satu sisi udah usia berapa, ada yang udah harus nikah. Iya betul. Kemudian juga satu sisi masih muda, masih belum 30 juga, kejar aja dulu sekolah atau karirnya dulu dikejar. Ya itu hal yang sulit memang. Cuman kalau aku sih posisi kayak gitu, kalau memang harus milih salah satu, aku pribadi sih akan milih untuk berdoa dulu nih, tanya dulu nih gimana. Bingung karena satu sisi laki-laki juga kalau kita mau ngelamar anak orang juga posisi kerjanya apa, pertanyaan pasti begitu. Iya kan, pasti tanya lo punya apa. Nah terus nggak mungkin dong dijawab, oh saya punya cinta, ya nggak mungkin. Ya pasti makan tuh cinta lah. Makanya kan kalau dari situ ya itu berdoa dulu, tanya dulu nih sama yang punya jalannya kita. Cuman kalau secara logika, kalau aku sih kalau udah cukup baru aku berani. Nggak muluk-muluk deh aku harus apa baru berani nikah. Iya, yang penting cukup udah baru coba berani nikah. Karena ya aku juga berprinsip nikah ini memang paling nggak kita cukup untuk sandang pangan papan. Nextnya baru kita mikir kita pengen invest apa, terus pengen jadi apa,
apa ya itu baru kita jalanin bareng-bareng ketika memang sudah menemukan orang yang satu sefrekuensi sama Iya, kita dan betul. juga yang kedua menerima kita apa adanya. Itu sih kalau misalnya dari aku. Cuman kalau untuk wanita memang itu pilihan yang sulit ya, dan itu harus benar-benar dipikir matang-matang sih antara karir atau serius dalam satu hubungan dan menikah. Nah, ini sih ya benar. Jadi apapun yang kita pilih ya memang harus bisa ditanggungjawabkan, dan kita juga harus konsekuen nih atas apapun yang terjadi nantinya. So, itu cerita kita guys hari ini. Kalau kalian punya cerita, mau cerita bisa drop di kolom komen. Kalau kalian juga pengen ceritanya diceritain sama kita, boleh banget drop aja di kolom komen. Thank you and bye bye.